Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Telah tidak 3 tahun ya kita dihebohkan dengan polemik nasab ya Ba'alawi. Ya, mengapa sampai demikian? Ya, pertama karena sama-sama bersikeras ya. Kelompok Hemat ya mau merungkatkan, kemudian kelompok Habaib tidak mau dirungkatkan ya. Mengapa semuanya tidak mau dirungkatkan ya, para Habaib? Karena mereka berdasarkan kitab-kitab yang telah kitab-kitab yang jumlahnya puluhan ya, bahkan ratusan kitab ya. Ratusan kitab yang menjelaskan bahwa nasab Ba'alawi itu paling sahih sedunia, paling rapi sedunia, paling suci ya sedunia. Ya, sedangkan ya nasab-nasab yang lain seperti nasabnya para sayyid ya mungkin dianggap kurang suci ya, atau dianggap kotor sedemikian ya. Jadi demikian. Sedangkan kitab-kitab yang dibaca oleh kaum Ba'alawi itu sesungguhnya adalah ini menurut Hemat ya. Dan faktanya juga demikian ya, yaitu kitab-kitab versi mereka sendiri, yaitu kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi sendiri ya. Sedangkan yang dibaca oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani adalah kitab-kitab yang dikarang oleh ulama-ulama ahli nasab, ahli tahqiq ya. Dari sejak abad pertama Hijriyah ya. Karena pencatatan nasab itu sejak pertama Hijriyah ya. Jadi ya demikian. Kemudian dari abad ketiga 4, 5, 6, 7 sampai 8 ya. Semuanya ya tidak ada yang menyebutkan bahwa Ahmad anak dari Sayyid Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu ada 4, tapi ada 3, yaitu Muhammad, Ali dan Husain. Nah, inilah pangkal masalahnya. Jadi menurut Hemat ya, sosok Ubaidillah itu memang sengaja dicangkokkan ya, dicangkokkan kepada nasab Nabi Muhammad SAW. Dan sampai saat ini, setelah hal ini dinyatakan oleh beliau atau diajukan oleh beliau untuk dijawab, ternyata Rabithah Alawiyah masih tidak mampu menjawabnya. Kemudian lagi ya makam Ahmad bin Isa ya, itu ada 2, ada di Najaf Irak dan ada di Husaisah. Hemat menantang supaya dapat menjelaskan ya, sejak kapan ya, kitabnya di mana ya, yang menjelaskan bahwa Ahmad bin Isa itu pernah hijrah ke Yaman sehingga bergelar Al-Muhajir seperti itu. Nah, sampai sahabat saya ini ya masih belum ya terjawab. Nah, oleh karena itu polemik ini tidak akan pernah selesai ya sebelum ya ada penengahnya. Kalau di Indonesia ya menurut saya sudah tidak bisa ya, karena NU mau terlalu masuk ya juga tidak bisa, MUI juga tidak bisa, karena sebenarnya kitab-kitab nasab itu sudah diketahui oleh mereka ya. Jadi walaupun mereka akan mencari kemanapun, mau dibasul masailkan ya, sampai berapa hari pun, berapa bulan pun tidak akan selesai ya. Tidak akan selesai. Mengapa demikian? Ya, karena tergantung apa yang dibaca, kitab nasab yang dibaca. Kalau yang dibaca hanya karangan Ba'alawi saja, ya tetap mereka akan tidak akan bisa merungkatkan ya. Tidak akan bisa merungkatkan Ba'alawi ya. Seandainya mereka jujur membaca, mencari semua kitab-kitab yang dibaca oleh Hemat, dibongkar lagi, ditelusuri lagi, diteliti lagi, insya Allah akan cepat selesai masalah
polemik nasab ini. Namun pertanyaannya, apakah mereka bisa? Apakah mereka bisa demikian? Saya yakin tidak bisa, ya, karena di tubuh NU itu sudah banyak Habib, jadi nggak enak lah, nggak enak. Kemudian siapa nanti yang bisa menyelesaikan masalah ini? Yang menurut saya adalah yaitu para pencatat nasab atau ahli nasab, ya, atau nasabah dari kalangan Naqabatul Ashraf di seluruh dunia. Karena Naqabatul Ashraf itu mempunyai kitab-kitab sendiri, ya. Keturunan Nabi yang asli itu mempunyai kitab-kitab sendiri. Nah, kemudian nanti dicocokkan. Jadi kitab-kitabnya yang dikarang, ya, kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alawi itu semuanya dicocokkan, ya. Benar apa tidak, ya. Contoh Ahmad bin Isa Ar-Rumi itu siapa saja itu dicocokkan, ya. Benarkah di kitab Naqabatul Ashraf ada nama Ahmad bin Isa Al-Muhajir? Kemudian benarkah dalam kitab Naqabatul Ashraf ada anak dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, Ar-Rumi, ada anak yang bernama Ubaidillah, Abdullah atau Ubaid, nah, seperti itu. Kemudian, ya, dicocokkan lagi, apakah ada, ya, Ahmad bin Isa, ya, Ar-Rumi itu pernah hijrah ke Yaman, nah, seperti itu. Jadi semuanya dicocokkan, ini selesai. Kalau tidak demikian tidak akan selesai. Jadi karangan-karangan, ya, kitab-kitab karangan Ba'alawi itu dicocokkan dengan kitab-kitab primer, ya, atau kitab-kitab yang dikarang, ya, sejak abad ke-3 Hijriah sampai ke-8 Hijriah, atau sampai sekarang dicocokkan, ya. Karena menurut apa yang saya ketahui, ya, bahwa di setiap negara, ya, itu ada pencatat nasab keturunan, ya, keturunan yang asli dari Rasulullah itu dicatat, semuanya dicatat, tidak ada yang tidak dicatat. Dan apabila, ya, ada kelahiran baru, maka semuanya itu dilaporkan dan kemudian mendapatkan sertifikat nasab, ya, mendapatkan pengakuan dari Naqabah internasional, misalnya dari Maroko, ya, dari Madinah, dari Arab Saudi, dari Mesir, kemudian dari Yordan, kemudian dari mana saja, ya. Jadi kalau Sayyid, ya, atau Syarif keturunan Nabi yang asli itu pasti mempunyai sertifikat, karena sertifikat itu merupakan kewajiban, ya, untuk apa, ya, dimiliki, ya, oleh keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum mendapatkan sertifikat itu harus melalui tes DNA dulu. Setelah tes DNA nanti bisa diketahui apakah J1 atau J berapa, ya. Walaupun J1 masih belum dianggap sebagai cucu Rasulullah kalau bukan dari keturunan Al-Hashimi, seperti itu. Jadi menurut saya jalan satu-satunya hanyalah mencocokkan versinya Habaib dan versinya Sayyid, nah, seperti itu. Selama tidak ada kecocokan, ya, pencatatan nasab dari versi Sayyid dan Habaib, polemik ini tidak akan selesai. NU tidak akan banyak berkutik, ya. Muhammadiyah tidak akan banyak berkutik, karena itu orang luar, ya. Maka ini masalah orang dalam, ya, harus orang dalam sendiri yang menyelesaikan. Jadi sangat mustahil, ya, sangat mustahil kalau kita itu keluar dari polemik nasab ini sebelum para Sayyid turun tangan atau RA mencocokkan dengan NA, ya. NA itu Naqabatul Ashraf, RA itu Rabithah Alawiyah versi Ba'alawiyah, itu dicocokkan dengan keturunan Nabi yang asli. Cocok apa tidak catatan mereka? Apabila tidak cocok, maka yang harus dimenangkan adalah kitab yang berdasarkan kitab-kitab primer, yaitu kitab-kitab yang
dibaca oleh Kiai Ahmad yang itu memang sesuai dengan apa yang dimiliki oleh para sayyid seperti itu. Jadi kalau seperti itu maka nanti tidak akan ada yang menang-menangan ya. Karena yang harus dimenangkan bukan kitab yang baru tapi kitab yang lebih lama. Nah, seperti itu. Itu kaidah dalam ilmu nasab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.